Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Yohana Sugiharti, salah satu peserta Latsar Kemenkes Instansi RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang yang diselenggarakan oleh Bapelkes tahun 2022. Saya gelombang 2, golongan 3, angkatan 4, kelompok 2 dengan nomor absen 06. Kali ini Yohana akan menyampaikan kembali atau merefresh kembali materi Learning Journal ketiga tentang kesiapsiagaan bela negara yang sebelumnya sudah sedikit Yohana sampaikan pada Learning Journal ke-1 ditutari oleh Ibu Desi Meliana Sari. Ayo kita bahas kesiapsiagaan bela negara, di mana merupakan keadaan siap siaga dimiliki seseorang secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi dengan sikap dan tekanan secara sadar dan ikhlas, disertai dengan rela berkorban dilandasi oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk menjaga, merawat, menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Bermula dari poin kemampuan awal bela negara, terdiri dari kesiapsiagaan jasmani, kesehatan jasmani, kesiapsiagaan mental, kesehatan mental, dan juga menjunjung kearifan lokal. Apa sih yang dimaksud dengan istilah-istilah tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Kesiapsiagaan jasmani merupakan kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Manfaatnya telah terlampir. Apa sih yang dapat kita lakukan dalam kesiapsiagaan jasmani? Tujuannya untuk meningkatkan O2 dalam tubuh agar dapat dimanfaatkan untuk merangsang kerja jantung dan juga mencapai tingkat kesegaran fisik pada kategori baik sehingga siap dan siaga dalam melaksanakan setiap aktivitas sehari-hari. Contohnya seperti lari 12 menit, pull up, sit up, push up, dan juga lain sebagainya. Tahapan-tahapan latihannya juga terlampir ya. Kesiapsiagaan jasmani ini bersumber dari PPT dan modul pelatihan dasar CPNS Agenda 1 Sikap Perilaku Bela Negara LAN RI. Kemudian kesehatan jasmani merupakan kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan dan kerja fisik yang cukup efisien tanpa lelah secara berlebihan. Terdiri dari kebugaran jasmani, di mana kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan dan tugasnya sehari-hari tanpa merasa lelah, yaitu komponennya ada IMT atau indeks massa tubuh. Kita bisa mengukurnya dari kilogram berat badan, yaitu berat badan kita dibagi dengan tinggi badan tapi dalam ukuran meter. Kemudian kita bagi berat badan bagi tinggi badan meter kubik. Hasilnya apabila laki-laki itu ada kategorinya kurus, normal, kegemukan, dan obesitas. Bisa kita perbaiki pola hidup sehat kita, yaitu untuk menerapkan kebiasaan baik dalam menciptakan hidup yang sehat. Contohnya, makan, aktivitas, berpikir yang sehat, lingkungan yang sehat, dan juga istirahat yang cukup. Kesiapsiagaan mental, yaitu kesiapsiagaan seseorang dalam memahami kondisi mental dan juga perkembangan mentalnya agar baik tuntutan dari dalam dirinya maupun dari luar dapat dia terima dengan baik. Terdiri dari kecerdasan emosional, di mana kemampuan emosional itu meliputi kesadaran dalam kemampuan emosi diri sendiri, pengelolaan emosinya, kemampuan motivasi diri, dan lain sebagainya. Masih bersumber dari PPT dan modul pelatihan dasar CPNS Agenda 1 Sikap Perilaku Bela Negara LAN RI. Yang terakhir yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini sistem kendali diri yang bagus sebagai wujud dari kinerja sistem limbik. Sistem limbik itu bagian dari otak dan sistem cortex prefrontalis, yaitu cenderung rasional yang tepat, di mana kita dibagi menjadi manajemen stres, emosi positif, dan juga makna hidup. Terlampir ya teman-teman. Yang terakhir, kearifan lokal, di mana kearifan lokal itu hasil dari buah pemikiran dan perbuatan manusia itu diperoleh dari alam dan lingkungan untuk memperoleh kebaikan. Dapat berupa ucapan, cara, langkah kerja, alat, bahan, dan perlengkapan yang dibuat manusia setempat untuk menjalani hidup di berbagai bidang kehidupan manusia. Itulah kesiapsiagaan bela negara. Sedangkan aksi bela negara, apa sih aksi bela negara bagi Indonesia?
Aksi bela negara adalah sinergi setiap warga negara guna mengatasi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Apa sih nilai-nilai bela negara? 1. Ada cinta tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Memiliki kemampuan awal bela negara. Indikator yang pertama, cinta tanah air, seperti menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Bisa kita aplikasikan, yaitu misalnya kita membersihkan lantai, mengepel, menyapu perkarangan rumah, dan lain sebagainya. Juga memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Kita bekerja di suatu perusahaan, di instansi pemerintah. Dalam bekerja, aksi yang bisa kita lakukan yaitu bekerja dengan giat, sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Misalnya sebagai perawat, merawat pasien dengan ikhlas. Tempatnya di rumah sakit atau di suatu perusahaan. Kemudian bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Kita bisa membeli barang brand lokal atau dalam negeri, kemudian kita gunakan sehari-hari. Indikator yang kedua yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Contohnya menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti apa? Seperti kita mengikuti kebijakan pemerintah. Pada masanya COVID disuruh pakai masker, kita pakai masker. Kemudian peraturan untuk membayar pajak. Nah, di mana tempatnya? Bisa di kantor pajak. Kemudian apalagi? Kemudian berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Seperti kita memberikan pelayanan yang prima kepada pasien. Bisa juga kita memberikan edukasi atau penyuluhan kepada pasien terkait peningkatan manajemen kesehatan. Untuk indikator keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa, contohnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, itu bisa dari beribadah sesuai agama masing-masing, kemudian kita menjaga silaturahmi antar umat beragama. Bisa juga bekerja dengan saling tolong-menolong dalam bekerja. Kemudian kita ambil indikator yang keempat, yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kita bisa ambil poin bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan negara dan bangsa. Seperti aksinya kita bersedia atau siap bekerja di luar jam kerja apabila terdapat pekerjaan yang mendesak. Kemudian kita bersedia bekerja lembur apabila terdapat pekerjaan yang harus diselesaikan. Itu termasuk nilai bela negara. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara, seperti gemar berolahraga. Kita bisa melakukan senam, push up, sit up, dan lain sebagainya sesuai dengan kesehatan jasmani tadi. Kemudian kita makan makanan yang bergizi, tidur dan istirahat tepat waktu, makannya tepat waktu, seperti itu. Baiklah teman-teman, itulah kesiapsiagaan bela negara dan juga nilai-nilai bela negara. Teman-teman, di sini bela negara bukan berarti kita terlibat dalam peperangan, terlibat dalam perpecahan yang untuk membela negara kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melaksanakan nilai bela negara tentunya berdasarkan Pancasila.